Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang density functional theory, ya, atau yang biasa kita singkat dengan DFT. Nah, DFT ini merupakan salah satu teori yang cukup powerful ya dalam menyelesaikan persoalan mekanika kuantum yang bersifat benda banyak, ya. Karena kalau misalkan kita menyelesaikan persoalan mekanika kuantum benda banyak itu sebenarnya tidak bisa menggunakan persamaan Schrödinger biasa. Nah, kalau kita sudah pelajari mekanika kuantum sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan persoalan McComb umumnya kita menggunakan persamaan Schrödinger. Namun persamaan Schrödinger mempunyai keterbatasan dalam penyelesaiannya, dalam sifat analitiknya, sehingga kita membutuhkan teori yang eh, lebih baik untuk menjelaskan untuk menjawab solusi dari persamaan Schrödinger. Nah, di sini dinamakan density functional theory. Nah, persoalannya apa dari density functional theory? Di sini ada kata-kata eh, density. Jadi kalau misalkan objek kita di mekanika kuantum umumnya untuk dalam penyelesaian sama Schrödinger itu adalah eh, fungsi gelombang, itu maka di sini diwakili dengan densitas, begitu. Jadi kurang lebih begini. Jadi misalkan saja eh, kita mempunyai problem banyak benda begitu. Problem banyak benda, ya katakanlah sebagai berikut ya. Ini benda satu, ya tentu saja di benda yang mikro ya, begitu. Benda yang mikro, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi problem benda. Nah, tentu saja kalau kita membahas tentang mekanika kuantum, jika ini objek kuantum ya katakanlah elektron yang tersebar begitu. Nah, representasi masing-masing benda dapat diwakili dengan fungsi gelombang masing-masing. Ya, katakanlah ini si satu, ini si dua, si tiga, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, ya katakanlah benda ini elektron gitu ya. Katakanlah elektron gitu. Jadi saya perjelas saja. Ini katakanlah ya elektron, ya elektron, 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 dan katakanlah ini itu sebuah inti ya, inti, nuklei atau inti gitu. Nah, kalau kita pernah pelajari objek yang paling sederhana adalah atom hidrogen yang dapat diselesaikan secara analitik ya menggunakan persamaan Schrödinger. Itu problemnya sederhana. Tapi bagaimana jika problemnya sudah lebih dari satu elektron ya? Sebut saja atom yang lebih kompleks atau permasalahan dalam zat padat atau permasalahan dalam elektron dalam logam molekular ya. Nah, tentu saja interaksinya tidak lagi sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa elektron dan elektron itu juga saling berinteraksi satu sama lain ya. Tentu saja interaksi kolom ya, tolak menolak. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa antara elektron satu dengan elektron yang lain itu juga saling berinteraksi gitu. Elektron yang ini dengan yang ini juga saling berinteraksi. Kita tidak boleh lupa. Nah, eh, elektron dan inti pun juga akan saling berinteraksi ya. Interaksinya tentu saja tarik menarik gitu. Nah, itu. Nah, tentu saja kalau misalkan kita gambarkan ini ya atau kita modelkan tentu saja sangat kompleks. Makanya kita perlu eh, reduksi permasalahan dari gelombang, suatu fungsi gelombang menjadi eh, rapat elektron atau densitas eh, elektron, gitu. Nah, densitas elektron. Nah, katakanlah densitas elektron adalah n, gitu. Maka secara matematis kita dapat tuliskan n r itu sama dengan ya kalau kita densitas sudah kita kenal dengan baik itu adalah eh, si v star ya konjugat r dikalikan si dirinya begitu. Nah, tapi karena ini ada banyak elektron ya, tentu saja kita kasih faktor summation di sini sigma, tentu saja ada faktor 2 ya karena eh, interaksi antar elektron ya. Jadi perlu dihitung perlu dihitung dua kali begitu. Nah, begitu. Nah, tapi problemnya di sini tidak
sesimpel ini. Jadi kita perlu turunkan konsep-konsep yang bisa menghimpun penjelasan dari BFT ini, begitu. Nah, jadi ada dua konsep fundamental ya. Jadi secara teoritis ya, pertama uh, diformulasikan atau dibuat teoremanya oleh Hohenberg dan Kohn. Lalu dari teorema yang dinyatakan dari Hohenberg dan Kohn ini diakumulasikan, ya, dihimpun dalam suatu persamaan matematis yang dikenal dengan persamaan konstan. Jadi teorinya secara matematically itu diformulasikan oleh Kohn dan Sun. Nah, itu. Nah, tapi untuk memahami persamaan Kohn dan Sun perlu kita pelajari dulu bagaimana teori dari Heisenberg dan Kohn itu sendiri. Ya. Nah, jadi kita perlu pelajari dengan baik teorema Heisenberg dan Kohn gitu. Nah, ya pertama tentu saja dua teorema dari Heisenberg dan Kohn. Nah, oke. Jadi yang pertama, ya, teorema yang pertama bahwa ya Heisenberg dan Kohn itu menyatakan bahwa energi keadaan dasar atau energi ground state, ya, energi pada keadaan dasar, energi pada keadaan dasar, ya, merupakan fungsional dari densitas elektron, merupakan fungsional dari densitas elektron. Jadi yang dapat kita katakan bahwa di sini densitas elektron itu energi itu sebagai solusi persamaan Schrödinger itu berkorespondensi dengan densitas elektron. Tapi tentu saja di sini persamaannya bukan Schrödinger ya. Nah, energi itu memang selalu solusi, tapi persamaannya bukan persamaan Schrödinger. Nah, di sini kita tandai kata-kata penting, ada fungsional. Ya, fungsional itu sesuatu yang berbeda dengan fungsi. Ya, kalau fungsional itu ya ada fungsi di dalam fungsi. Jadi misalkan aja ya kita di sini sebagai suatu energi, ya itu sebagai fungsi energi, sebagai fungsi dari densitas elektron, tapi densitas elektron n ini juga suatu fungsi dari suatu fungsi spasial posisi. Nah, jadi di sini ada fungsi di dalam fungsi. Gitu. Nah, kalau misalkan energi hanya fungsi dari densitas, maka kurungnya tidak kotak ya, jadi hanya fungsi. Nah, gini. Nah, jadi karena ini fungsi di dalam fungsi, jadi ekspresi matematisnya harus ada kotaknya begitu. Karena fungsi di dalam fungsi. Itu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan persamaan Schrödinger pada umumnya, energinya tentu saja independen dari densitas elektronnya. Maksud saya dari fungsi gelombangnya, begitu. Nah, di sini fungsi gelombangnya sudah tidak lagi fungsi gelombang, melainkan kita dekati dengan dia sebagai densitas elektron. Nah, teorema yang kedua itu, ya, teorema yang kedua itu apa? Gitu. Nah, ya, tadi kita sudah membahas tentang densitas elektron. Nah, kalau begitu, kalau energi sebagai suatu fungsi densitas, lalu energi yang bagaimana atau densitas yang bagaimana yang memenuhi itu, ya? Sehingga kalau kita tahu densitasnya bagaimana, maka kita tahu energi yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, jadi densitas elektron yang diinginkan adalah densitas elektron, ya, densitas elektron, ya, yang meminimasi ya, atau meminimasi ya dari energi, yang meminimasi energi gitu.
Nah, sehingga kalau kita tahu ya densitas elektron yang membuat energinya minimum, eh, maka kita tahu densitas elektron yang sebenarnya, ya. Densitas elektron yang sebenarnya. Nah, kalau kita tahu densitas elektron yang sebenarnya, kita juga akan tahu kita juga akan tahu solusi energi yang sebenarnya juga. Jadi di sini melibatkan proses minimalisasi ya atau minimasi dari energi. Kalau kita dapat energi yang minimum, maka kita tahu densitas elektron yang sebenarnya. Begitu. Nah, oke. Nah, jadi tujuan kita adalah mendapatkan suatu solusi dari energi di sini. Nah, lantas bagaimana ekspresi energi yang eh, mencakup dari energi yang sebenarnya itu sendiri? Begitu. Nah, di sini tentu saja energinya, ya, solusi energi itu adalah ya energi sebagai suatu fungsi gelombang. Nah, ini kenapa muncul fungsi gelombang di sini ya karena tadi densitas elektronnya itu juga merupakan fungsi energi, begitu. Ya, karena kita dapatkan eh, densitas elektron melalui proses ini. Ada fungsi gelombangnya di sini, sehingga kita tuliskan energi sebagai fungsi gelombang, begitu. Nah, ya energinya itu sebagai fungsi energi yang diketahui noun itu untuk seluruh fungsi gelombang ya ditambahkan energi EXC, energi sebagai exchange correlation. Nah, di sini muncul exchange correlation. Nah, kenapa kita butuh exchange correlation ya? Exchange correlation itu dapat dikatakan sebagai suatu koreksi ya, mungkin sebagai suatu delta gitu, sebagai suatu koreksi. Mengapa muncul exchange correlation? Nah, nanti kita akan perlihatkan alasannya gitu. Nah, di mana energi N-noun ini energi yang sudah kita ketahui ya, artinya energi yang sudah ada pada sistem fisis itu ya. N-noun ini energi yang sudah ada pada sistem fisis itu ya, energi yang sudah ada pada suatu sistem fisis itu ya. Jadi fisisnya itu apa gitu. Kalau kita tahu fisisnya apa, ya kita akan tahu di sana ada fenomena apa. Ya, dari fenomena apa itu kita akan mengetahui interaksi-interaksi apa saja yang terjadi di sana. Nah, sementara kalau exchange correlation itu selain energi ini, ya. Nah, ini selain ya energi selain dari ya energi ya pada sistem fisis itu, ya. Karena tidak menutup kemungkinan selain daripada pengaruh fisis juga ada pengaruh-pengaruh lain selain daripada sistem fisis itu. Gitu. Nah, baik. Nah, oke, berikutnya tentu saja kita yang jadi penekanan di sini adalah eh, energi yang kita ketahui ini, noun ini, ya, bagaimana ekspresinya, gitu. Nah, noun ini, ya, nah kita bisa pandang di sini. Nah, ada tentu saja ada suku energi kinetik dan ada suku energi potensial, ya, energi akibat interaksi kinetik dan potensial. Nah, suku yang pertama sama dengan min h bar kuadrat per m eh, untuk seluruh ya, elektron, karena ini kan yang bergerak kan elektron ya, karena kalau kita pandang menurut aproksimasi Born Oppenheimer, inti dianggap tidak bergerak. Nah, ini si I star ya Laplacian ya, CI D3R. Nah, ini suku pertama adalah suku energi kinetik ya, ini suku energi kinetik. Nah, dan di sini energi kinetik siapa? Energi kinetik dari elektron itu sendiri, ya.
Lalu kemana energi kinetik inti? Nah, energi kinetik inti kita bisa abaikan karena inti itu lebih masif daripada elektron, dan menurut pendekatan Born-Oppenheimer, jadi energi kinetiknya kita bisa abaikan. Nah, di sini I ini merujuk pada tiap-tiap elektron, begitu. Nah, suku yang kedua dan yang seterusnya itu ya tentu saja selain energi kinetik, yaitu eh, energi potensial. Ya, suku yang kedua ini ada integral V R itu N R D3 R. Nah, suku yang kedua ini apa? Ya, suku yang kedua ini, nah, tentu saja energi potensial, ya, energi energi potensial interaksi, ya, interaksi interaksi antara siapa dengan siapa? Antara elektron, ya, dan inti, ya. Nah, sesuai cerita yang tadi, ya, bahwa di sini elektron-elektron juga berinteraksi, ya, elektron dan inti dengan inti pun juga berinteraksi. Nah, suku yang berikutnya itu ada, ya, E kuadrat per 2, ya, integral NR, ya, NR aksen, ya, dibagi, nah, dibagi R min R aksen, ya, D3R aksen. Nah, ini energi, kalau yang ini, ya, suku yang ketiga ini energi interaksi antar elektron, interaksi antar eh elektron, begitu. Nah, ya, kita bisa pandang perumusannya di sini, ya. Di sini ada R dan R aksen, ya. R itu ya katakanlah elektron satu, ya. R aksen itu elektron yang selain dia, ya, elektron yang lain, begitu. Nah, R kurang R aksen ini adalah jarak relatif antara kedua elektron, ya. D3R aksen ini melambangkan rapat, ya, rapat rapat elektron yang satu dengan rapat elektron yang lain, ya. Di sini karena elektronnya salah satunya dan elektron yang satunya juga katakanlah ya, maka kalau dikalikan jadinya E kuadrat, ya. Kenapa butuh per 2? Ya, karena kita hanya memandang salah satu interaksinya saja, ya. Karena interaksi antara dua elektron cukup diwakili dengan salah satu interaksi saja, ya. Jadi tidak perlu eh, tidak perlu dua-duanya, ya. Jadi kita cukup bagi dua saja, begitu. Nah, tentu saja sisanya itu adalah energi, apa namanya, energi antar inti, ya, ion, ya. Ion itu dapat kita pandang sebagai suatu inti, ya. Ini tentu saja energi energi antar nuklei, ya, inti, begitu. Nah, ya, sehingga kita sudah definisikan dengan baik, ya, energi yang sudah diketahui. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan uh, energi masing-masing ini? Ya, ini jadi pertanyaan. Uh, Apa persamaan yang menghimpun semua besaran-besaran ini? Energi yang diketahui, noun, energi akibat exchange correlation. Nah, semuanya ini dihimpun dalam persamaan Kohn dan Sum, ya. Jadi Kohn dan Sum itu lebih kepada bentuk matematisnya, ya. Nah, Hilbert dan Kohn itu teoremanya, begitu, ya. Nah, jadi semua besaran ini dihimpun dalam persamaan Kohn Sum, ya. Nah, persamaan Kohn Sum, ya, persamaan Kohn Sum. Nah, sini kan ada, ya, persamaan Kohn Sum ini sebenarnya analog dengan persamaan Schrödinger sebenarnya, ya, ya cuma dengan definisi potensial yang tentu saja lebih kompleks di sini. Nah, persamaan Kohn Sum itu sebagai berikut, ya, min Haber kuadrat per 2M, ya, Laplacian plus VR, ya, ditambahkan V heart rate, ya, potensial heart rate pada jarak R, tambahkan potensial exchange correlation-nya. Nah,
dikalikan fungsi gelombang CI R dan sama dengan energi CI R. Nah, tujuan kita adalah untuk mencari tentu saja solusinya, si gelombangnya dan energinya, ya, sebagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger pada umumnya. Nah, akhirnya semua persamaan ini, persamaan-persamaan yang kompleks ini, ya, dihimpun dalam sini. Jadi kita dapat lihat di sini analog sekali sebenarnya. Di sini ada suku pertama, ya, suku pertama ini adalah, ya, energi kinetik, ya, energi kinetik, energi kinetik, dan suku yang kedua ini adalah suku yang ini, ya, dihimpun oleh akibat ini energi interaksi elektron inti, ya, energi elektron inti, dan yang ketiga ini potensial Hartree, itu adalah energi interaksi, ya, potensial, ya, energi potensial, ya, energi potensial elektron elektron, dan VXC, V correlation ini berkorespondensi dengan ini, ya, berkorespondensi dengan ini, energi hasil exchange correlation, ya, begitu. Nah, analog sebenarnya, karena ya tujuannya persamaan konsum itu adalah menghimpun semuanya ini dalam satu persamaan ini. Nah, begitu. Selanjutnya, oke. Nah, kalau kita tadi sudah menjelaskan bahwa uh, solusi persamaan konsum adalah untuk mencari ini, ya, dan dan si gelombang. Pertanyaannya bagaimana cara mencarinya? Gitu. Kalau kita ingin tahu cara mencarinya, ya tentu saja kita definisikan dulu, ya, masing-masing besaran ini. Kalau pertama ini energi kinetik, ya, sudah well defined tadi dengan baik, ya. Kalau VR ini adalah energi elektron inti, ya analog dengan itu tadi. Nah, VH itu potensial Hartree, ya. Nah, kalau kita uh, ya analog dengan ini, ya. Nah, kalau kita ambil, ya, potensial Hartree itu sebenarnya hanya ini, potensial Hartree yaitu adalah, ya, VH R itu sama dengan E kuadrat integral N R aksen, ya, dibagi, ya, dibagi dengan, ya, jarak relatif antara elektron dengan elektron yang lain, 3 R aksen. Nah, kalau kita lihat kan komponen ini E kuadrat NR, ya, dikalikan D3 NR aksen dikalikan D3 R aksen, ya, hanya ketambahan suku ini. Kan energi kan hanya ketambahan suku densitasnya saja, gitu. Nah, di sini, ya. Nah, artinya kalau kita kenal dengan baik tadi, itu energi interaksi elektron elektron, ya tentu saja potensial elektron ini apa namanya, potensial, ya, potensial elektron elektron, begitu. Nah, kalau kita pahami dengan baik tadi, apa definisi dari densitas elektron? Ini densitas elektron. Ya, artinya itu rapat elektron yang menghimpun seluruh elektron yang diwakili dari fungsi fungsi gelombang tadi, ya. Nah, artinya interaksi elektron-elektron ini kan uh, bersifat, ya, self interaction, ya, self interaction, begitu. Nah, gitu, ya. Kenapa dia dikatakan interaksi self, ya, interaksi terhadap dirinya sendiri, ya, karena elektron-elektron tadi, ya, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dari pendefinisian dari densitas elektron itu sendiri. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa interaksi ini, ya, tentu saja bersifat uh, unphysical, ya, unphysical, ya. Nah, sifat, ya, interaksi yang tidak tidak fisis sebenarnya, meskipun dia adalah permasalahan fisis, begitu. Nah, sehingga apa? Kalau solusi yang kita harapkan adalah solusi yang dapat dapat apa namanya menjawab persoalan-persoalan fisis. Nah, sehingga kita membutuhkan uh, suatu apa namanya suatu koreksi di sini, ya.
koreksi yang menyatukan, ya, kita koreksi yang menyatukan atau mengatasi permasalahan dari efek unphysical ini tadi, ya. Suatu koreksi itu, ya, apa namanya, mengantarkan kita, ya, pada potensial konsan. Maaf, potensial eh, potensial exchange correlation, ya, potensial exchange correlation, ya. Jadi ini semacam koreksi begitu, ya, untuk mengatasi eh, ya, potensial yang sifatnya self interaction ini tadi. Nah, begitu. Nah, bagaimana mendefinisikan dari potensial exchange correlation ini tadi? Ya, potensial exchange correlation itu pendefinisiannya adalah eh, fungsional derivatif delta EXC R, ya, dibagi delta delta N R tadi, ya. Jadi ini berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan exchange correlation tadi, ya. Jadi kita perlu minimalisasi, ya, kita perlu minimalisasi energinya, ya, terhadap densitasnya, sehingga kita dapatkan, kalau kita dapatkan energi yang minimum tentu saja kita akan mendapatkan densitas yang sebenarnya. Jadi itu adalah cara untuk mencari exchange correlation tadi itu. Nah, itu, ya. Nah, simbolisnya ini delta, ya. Ya, tentu saja kita dapat menuliskan ini dengan D, ya. Tapi di sini untuk membedakan dengan derivatif biasa, ya. Jadi tujuannya, ya seperti di kalkulus itu, kita menurunkan terhadap delta NR begitu. Tapi apakah ini semudah itu, ya, untuk menyelesaikan untuk mendapatkan energi exchange correlation ini, ya? Tentu saja persoalannya tidak semudah itu, ya. Dan ini tentu saja tidak bersifat analitik, ya. Kalau kita lihat, ya, tentu saja tidak mudah. Ya, kenapa? Kalau misal permasalahannya, ya, permasalahannya ini adalah problem yang tidak analitik, ya. Nah, dari mana tidak analitiknya? Nah, sebenarnya akan saya perlihatkan. Tentu saja kalau tidak analitik, ya, ini kan menjadi problem yang uh, numerik, ya. Dari mana numeriknya? Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, tentu saja kalau kita untuk menyelesaikan uh, persoalan potensial masing-masing ini, ya, kita tentu saja akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dalam hal ini energi dan densitas elektron dan fusi gelombang begitu. Nah, persoalannya apa di sini, ya? Nah, persoalannya tentu kita harus uh, menyelesaikan persamaan konsam, ya, persamaan konsam, ya. Tapi persamaan konsam ini, ya, butuh, ya, persamaan konsam ini butuh kita butuh informasi, ya, kita butuh informasi dari apa? Kita butuh informasi dari fungsi gelombangnya, ya. Nah, kalau kita butuh informasi fungsi gelombangnya, artinya kita juga butuh ini, kita butuh densitas elektronnya, ya, densitas elektronnya. Nah, kalau kita butuh mencari densitas elektronnya, kita artinya, ya, kita harus tahu apa di sini, ya. Oh, sorry, maaf. Nah, ini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita ingin menyelesaikan persamaan konstan, kita harus define masing-masing ini, ya, masing-masing ini. Kalau yang suku pertama itu kan enak, spasial dia, ya. Nah, yang susah itu kan yang suku kedua, tiga, empat ini. Suku yang ketiga, misalnya, kita butuh potensial yang ketiga ini, potensial heart rate ini. Ini yang ribet, ya. Kita butuh potensial heart rate ini, ya. Tentu saja kan secara mathematically kita butuh solve persamaan, kita juga harus define juga masing-masing persamaan di equation tersebut. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan potensial heart rate ini,
kan kita butuh informasi daripada ini, ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah densitas elektronnya itu sendiri, ya kan? Begitu. Kita butuh informasi eh, densitas elektron, ya. Nah, densitas elektron ini gimana cara mencarinya? Ya, kita sudah tahu cara mencari densitas elektron adalah ini, ya, 2 kali C star dikalikan C. Artinya apa? Kita butuh informasi fungsi gelombang, ya. Fungsi gelombang, ya. Kita butuh informasi apa? Fungsi gelombang, ya. Informasi fungsi gelombang itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah solusi dari persamaan konsam ini, ya. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan fungsi gelombang, kan kita harus menyelesaikan persamaan konsam, kan begitu. Nah, kan kita harus menyelesaikan persamaan konsam, ya. Artinya apa? Di sini kan muter-muter kitanya, ya, algoritmanya kan begini begini terus, ya. Kalau dalam fisika komputasi ini menjadi suatu problem yang dinamakan problem iteratif, ya, iterasi, ya. Nah, secara matematis analitik kan ini kan nggak mungkin kita selesaikan secara by hand, ya. Ini problem yang sifatnya iteratif, ya. Nah, begitu. Makanya ini dikatakan sebagai problem yang numerik. Nah, ya, kalau kalau kita ingin menyelesaikan persamaan numerik, tentu saja apa yang kita butuhkan? Butuh suatu algoritma, ya. Kalau kita sudah definisikan algoritmanya dengan baik, kita tinggal lakukan proses komputasi dengan baik. Jadi permasalahan di sini sekarang adalah permasalahan yang sifatnya komutasi, ya. Lalu bagaimana algoritmanya, gitu ya? Nah, tentu saja kalau kita algoritma ya kita bisa menggunakan eh, ya diagram, ya, yang seperti biasanya. Nah, kita perlu yang pertama definisikan dulu, ya, densitas elektron coba-coba, ya, trial, ya, densitas elektron coba-coba, ya, gini, ya. Nah, ini, ya, ya, trial, ya, elektron dan density. Ya, kita definisikan, ya, kita bisa definisikan secara sembarang. Nah, terus kalau kita dapat trial electron density ini kan kita akan tentu saja akan mendapatkan uh, kita akan mendapatkan uh, fungsi, ya, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan fungsi gelombang, ya. Nah, kita akan mendapatkan fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini kan didapatkan dari solusi, ya, solusi persamaan konsam, ya, solusi persamaan konsam. Ya, tentu saja kalau kita ingin mencari C, kita dapatkan solusi persamaan konsam ini tadi. Nah, selanjutnya, ya, kita perlu definisikan apa? Kita perlu definisikan eh, ya, dari step yang ini kan step pertama, ini step yang kedua. Nah, step yang ketiga ini kita perlu definisikan lagi, ya, eh, apa namanya? Electron density konsam, ya. Kita definisikan eh, ya, konsam, ya, trial electron dan density, ya. Nah, kita kita definisikan ulang, ya, trial electron density-nya. Nah, selanjutnya ini, ya, kalau sebentar ini kalau algoritma biar lebih menarik, ya, kita uh, gambarkan sebagaimana algoritma pada umumnya. Ini mulai, ya. Nah, itu. Nah, ya. Nah, selanjutnya dari ini kita dapatkan bukan trial lagi, ya. Ini electron density. Nah, kita tahu trial atau bukan dari mana? Nah, kita tahu itu electron density yang true, yang sebenarnya itu bagaimana? Caranya dengan membandingkan, ya. Nah, kita di sini bandingkan apakah NKS itu sama dengan N, ya. Nah, kita bandingkan di sini, ya. Kalau misalkan, ya, kita bandingkan antara uh, electron density konsam dengan trial elektronnya, ya, secara komputasi ini kan akan terus bekerja. Nah, nanti kalau misalkan kita dapatkan, ya, kalau misalkan dia itu adalah uh, elektron ini sama dengan
maka kita dapatkan apa namanya ya, kita akan dapatkan eh, n r yang true ya, n r yang sebenarnya, maka proses kalkulasinya selesai ya. Kita bisa dapatkan nanti energinya juga ya, kita bisa dapatkan energinya. Nah, lalu bagaimana kalau itu eh, tidak ya, tidak. Nah, jadi kalau misalkan itu tidak sama, bagaimana? Ya, kita perlu definisikan ulang ya, bagaimana trial electron density-nya. Jadi ini proses yang iterasi ya, yang digunakan sebagai pembanding itu nanti yang ini ya, begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.